Suatu malam, seorang wanita nyelonong masuk ke dalam sebuah rumah dan hendak mengejutkan temannya yang akan mulai melukis. Diketahui wanita imut ini bernama Ensong. Ia terpaksa harus menginap di rumah Rewan sahabatnya karena pipa air rumahnya rusak hingga membuat rumahnya banjir dan bau. Rewan nampak tidak terlalu menerima kehadiran Ensong. Namun, Ensong terus mengeluarkan jurus mautnya, memasang wajah imut dan membujuk. Hingga akhirnya, Rewan pun mengizinkannya menginap hanya selama 5 hari. Yes! Ensong merupakan gadis pekerja keras yang berprofesi sebagai penerjemah. Siang itu di tempat kerjanya, ia dimarahi oleh Ji-in karena menginap di rumah Rewan. Ji-in mencemaskan Ensong karena ternyata Ensong pernah tidur bersama Rewan. Ya, meski Ensong langsung membantah kalau kejadian itu terjadi karena kecelakaan dan tidak disengaja. Juga kejadian itu sudah 2 bulan berlalu. Jadi Ensong pun terus kekeh kalau menginap di rumah Rewan bukanlah suatu masalah. Saat sedang menerjemahkan, seorang penerjemah dilarang makan dan minum serta harus menguasai kosakata bahasa asing. Namun saat itu Ensong tidak tahu bahasa Prancis dari eceng gondok hingga ia pun asal-asalan menerjemahkan. Di sisi lain, tampak Rewan merupakan orang yang humble hingga ia banyak disapa oleh orang-orang sekitar. Rewan yang merupakan seorang pelukis, entah kenapa saat ini ia kehilangan hasrat melukisnya dan tidak menemukan inspirasi apapun untuk dijadikan lukisan. Ia pun mencurhatkan pada Hyunji, temannya, mantan pelukis yang kini membuka bar. Hyunji kemudian menyinggung tentang kejadian tidur bersama antara Rewan dan Ensong. Rewan pun menunjukkan sikap dirinya tidak ingin membahas itu. Tapi ia malah menceritakan tentang Ensong yang kini menginap di rumahnya. Di balik sikap humble Rewan, ternyata ia adalah buaya darat. Jiwa playboynya itu sangat kelihatan dari cara Rewan mengajak ngobrol karyawan Hyunji bernama Sojung yang sepertinya akan ia dekati. Namun Sojung ini ternyata orang yang cuek dan dingin hingga sulit didekati oleh Rewan. Di rumah, Rewan terkejut karena ada landak kecil yang turut dibawa Ensong ke rumahnya. Saat Ensong pulang kerja, Rewan pun memarahinya karena membawa binatang tanpa seizinnya. Selain itu, Rewan juga alergi bulu. Ensong pun dengan memelas mengatakan ia tidak bisa menelantarkan makhluk hidup begitu saja. Ia juga merayu Rewan kalau landaknya ini sangat lucu. Durinya juga lembut jika landaknya sedang senang. Mendengar semua penjelasan tentang landak dari Ensong membuat Rewan seketika berubah menjadi antusias dan tertarik pada Boggo, landak peliharaan Ensong. Setelahnya, Rewan dan Ensong pun makan malam bersama. Sambil makan, mereka ngobrol dan saling berbagi keluh kesah. Ensong yang harus menahan selera saat bekerja dan tidak tahu bahasa Prancis eceng gondok. Sementara Rewan tidak bergairah lagi dalam melukis. Mereka pun menyadari bahwa di dunia ini semua orang mengalami kesulitan masing-masing. Setelah makan, 2 sahabat karib ini lanjut minum-minum di teras rumah. Mereka kembali menghabiskan waktu dengan menceritakan kejadian-kejadian masa lalu yang masih diingat mereka. Pembahasan mereka juga merembet ke mantan pacar Rewan dan gebetan Rewan saat ini. Namun Rewan membantah sedang dekat dengan seseorang. Betapa kedua sahabat ini sangat dekat dan terlihat sangat klop. Jika Rewan seorang playboy yang sudah mengencani banyak gadis-gadis, maka Ensong kebalikannya. Seumur hidupnya ia hanya berkencan dengan satu pria, tapi itu pun dirinya ditinggal menikah. Yes! Saat tengah membahas mantan Ensong, Rewan nampak malas dan kesal. Ensong pun tidak melanjutkan pembahasan tentang mantannya. Saat akan tidur, Rewan terganggu dengan suara teriakan ketakutan dari Ensong yang tengah menonton film horor. Ensong terpaksa menonton film itu supaya paham karena esok harinya ia akan menjadi penerjemah sutradara film tersebut. Karena takut, Ensong pun terus memegang tangan Rewan sepanjang film. Sampai-sampai tangan Rewan menjadi kaku dan hal itu menjadi lucu, membuat mereka berdua tertawa. Sesekali suasana mereka terasa canggung karena mereka berdua pernah tidur bersama. Seperti setelah menonton film tadi dan akan tidur, Rewan memberikan lampu klep agar tidak takut. Ensong pun langsung teringat sesuatu ketika melihat lampu itu. Begitupun dengan Rewan yang melihat kerlip lampu tersebut. 났어? 진짜? 아. 야 어떡하지? 잠깐만. 지금 참아봐. Esok paginya, karena buru-buru takut terlambat, Ensong tak sempat merias matanya yang sebelah. Niatnya, ia akan merias matanya itu di dalam taksi. Namun, Rewan malah berinisiatif membantu merias matanya karena cemas mata Ensong bisa tercolok jika merias di taksi. Alhasil, Ensong pun terpesona dengan Rewan yang kini sangat dekat dengan dirinya.
Di jalan, Ansung terus kepikiran momen bersama Rewan tadi pagi. Sementara saat bekerja, klien Ansung memuji matanya yang cantik. Ansung pun jadi baper dan langsung ngaca. Seketika kepercayaan dirinya langsung naik mengingat matanya dirias oleh Rewan. Singkatnya, Rewan kembali ke bar milik Hyunji dan mencoba merayu Sojung. Namun Sojung masih terus bersikap cuek. Hingga akhirnya dengan trik buayanya, Rewan pun bisa membuat Sojung tersenyum bahkan mengajaknya menghabiskan waktu bersama alias ketemuan berdua. Sepulangnya dari bar dan merasa moodnya bagus, Rewan mencoba menuangkannya ke kanvas berharap menjadi suatu karya. Namun yang ada inspirasi Rewan tetap buntu dan ia tidak tahu melukis apa. Rewan akhirnya ketiduran di kamarnya. Ia terbangun karena bogoh landak peliharaan Ansung tiba-tiba sudah ada di kakinya. Rewan pun memberanikan diri menyentuh landak tersebut. Dan yap, kini Rewan tidak takut landak lagi. Ia bahkan membuatkan rumah untuk landak tersebut. Ansung yang melihatnya saat pulang bekerja langsung meleleh terharu bahagia. Setelahnya, Ansung dan Rewan lanjut minum-minum kembali. Seperti biasa, selalu ada saja bahan obrolan mereka hingga suasana tak pernah bosan. Seperti saat itu, mereka membahas saat dulu Ansung pernah mabuk sampai muntah dan pup berserakan di lantai toilet rumah Rewan. Ansung yang mendengarnya pun kesal bercampur malu karena ia tidak ingat kejadian itu. 너 나를 여자로 전혀 안 보는구나. 또 왜 뭐? Keseruan mereka terus berlanjut. Dengan randomnya, Ansung ingin memetik buah persik milik tetangga Rewan. Mereka pun bersusah payah bekerja sama demi mendapatkan buah itu. Rewan bahkan menawarkan agar mereka membeli saja, namun Ansung tidak mau dan tetap berusaha mengambil buah itu. Dan kali ini ia digendong Rewan agar galahnya sampai. Saat sudah berhasil mendapatkan buah itu, Ansung dan Rewan terbawa suasana romantis. Ansung yang dari pagi kepikiran pesona Rewan seketika nyosor dan mencium bibir Rewan tanpa aba-aba. Tapi kemudian ia sadar dan menghentikan ciuman itu. Bukannya ikut sadar, Rewan malah balik mencium bibir Ansung seolah ia tidak mau ciuman itu berakhir. Ya, meski akhirnya selang beberapa detik ia pun sadar kalau orang yang ia cium adalah sahabatnya sendiri. Dan sontak ia pun langsung menyudahinya karena tidak mau kejadian yang sama terulang kembali. 너 나를 여자로 전혀 안 보는구나. 또 왜 뭐? Akhirnya karena kejadian itu mereka malah ribut sepanjang jalan saling menyalahkan diri sendiri karena ciuman barusan. Ansung jadi kesal sendiri pada Rewan. Ia merasa sikap Rewan barusan seolah menganggap bahwa Ansung tidak berarti. Dan Rewan malu karena sudah pernah tidur dengannya. Api pertengkaran pun kian tersulut. Rewan dan Ansung jadi bertengkar karena kembali membahas kejadian tidur bareng yang harusnya tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Rewan bahkan mengira Ansung menginap di rumahnya karena ingin tidur bareng lagi dengan Rewan. Sontak hal itu dibantah oleh Ansung dengan gelakan tawa yang geli. Ia lalu dengan tegas mengatakan kalau ia tidak mau tidur dengan Rewan. Kejadian waktu itu ia anggap hanya kesalahan yang tidak fatal di hidupnya. Mendengar celotehan Ansung, Rewan pun langsung menantangnya untuk keluar dari rumahnya dan menginap saja di motel malam itu juga. Namun Ansung tidak mau pergi karena ia tidak tahu harus kemana. Ansung tak menyangka Rewan sampai memohon agar dirinya pergi dari rumah Rewan. Ansung pun kembali menjelaskan kalau ia tidak akan menyentuh Rewan dan tidak akan terjadi apa-apa antara mereka. Ia bisa memastikan. Ansung pun langsung menantang balik Rewan untuk membuktikan kalau dengan adanya Ansung di rumahnya, Rewan tidak akan menyentuh Ansung juga. Alhasil mereka pun kembali ke rumah malam itu. Belum sampai rumah, tak sengaja mereka malah bertemu dengan teman Rewan, Hinam, yang merupakan seorang penyanyi. Siapa sangka Hinam adalah idola Ansung. Seketika Ansung dan Hinam pun menjadi akrab bahkan saling bertukar nomor telepon. Sementara Rewan malah dikacangin. Kini kita pun flashback ke 2 bulan lalu. Malam itu Ansung terlihat mabuk berat karena galau mantan kekasihnya menikah tepat di hari ulang tahun Ansung. Sementara Rewan sibuk menonton Running Man sambil mendengarkan curhatan Ansung. Hingga akhirnya Ansung pun merengek karena selama ini ia tak pernah mendengar nasihat dari Rewan tentang hubungannya. Terus merengek dan menangis sambil menyalahkan diri sendiri tak sadar dalam mabuknya. Ansung malah naik ke tubuh Rewan dan mencium Rewan tiba-tiba dengan penuh nafsu. Meski sempat mencegah Ansung melakukan hal lebih jauh, namun Ansung tetap bersikeras mencium Rewan. Hingga akhirnya Rewan pun ikut hanyut dalam suasana dan mereka tidur bersama. Keesokan paginya saat bangun, Rewan
dan Eun-sung sepakat untuk menganggap seolah tidak terjadi apa-apa antara mereka. Karena kejadian yang mereka alami itu murni kesalahan yang tidak disengaja. Dan agar situasi tidak semakin canggung, mereka pun sama-sama mengatakan tidak akan pernah mengingat kejadian itu lagi. Dan mulai sekarang, mereka akan tetap berteman baik. 이거 왜 목이 늘어났어? 이거? 형한테 왜 한 건데? 왜? 아, 그럼 마지막 키스는요? Keesokannya, Eun-sung dan Raewon pagi-pagi sudah ribut karena Eun-sung menggunakan kaos kesayangan edisi terbatas milik Raewon yang selama ini ia pajang. Namun akhirnya, Raewon pun memberikan kaos itu untuk Eun-sung karena sudah terlanjur dipakai. Tapi geng, kekesalan Raewon masih terus berlanjut. Sampai-sampai Raewon pun melarang Eun-sung membuat lelucon, memuji Raewon hingga harus jaga jarak dengan Raewon. Ya, semua ini imbas dari kejadian tidur bersama yang pernah mereka alami dan kini malah diungkit lagi. 왜 목이 늘어났어? 이거? 나 이거 한번. Setelah mandi di sauna, Raewon dan Eun-sung bertemu di bar Hyunji. Karena sudah berjanji saling jaga jarak, mereka pun sibuk sendiri padahal berada di tempat yang sama. Karena lelah terus bermain HP, Raewon sesaat tertegun dengan senyuman manis Eun-sung. Ia kemudian diam-diam melukis wajah Eun-sung. Malamnya, Hinam datang ke rumah Raewon berniat menemui Eun-sung. Sambil menunggu makanan yang dimasak oleh Raewon, Hinam dan Eun-sung pun banyak bercerita tentang persahabatan Raewon dan Eun-sung. Juga tentang kehidupan percintaan Hinam terakhir kali. Eun-sung seketika keselak karena Hinam tiba-tiba menanyakan kapan terakhir kali dirinya berciuman. Yang itu artinya bersama Raewon kemarin dan membuat dirinya juga Raewon kembali mengingat kejadian itu. Setelahnya, Hinam menyuapi Eun-sung dengan makanan buatan Raewon. Tingkah Hinam yang perhatian ini membuat Raewon cemburu buta karena ia hanya bisa diam. Tak hanya saat makan malam, Raewon harus kembali menahan cemburu saat Hinam dan Eun-sung malah sibuk minum berdua dan ngobrol layaknya orang PDKT tidak memperdulikan keberadaan Raewon. Akhirnya, karena tidak tahan, Raewon pun melukis melampiaskan kekesalannya. Saat akan pulang dan berpamitan dengan Eun-sung, Hinam menyatakan ketertarikannya pada Eun-sung. Juga ia mengungkapkan bahwa ia ingin mengenal Eun-sung lebih dalam. Eun-sung berusaha memberikan sinyal penolakan. Namun ia pun akhirnya pasrah karena Hinam sangat gigih ingin menaklukkan Eun-sung. Keesokannya giliran Raewon dan Sojung yang PDKT di rumah. Raewon memasakkannya pasta, namun Sojung malah makan sedikit karena ia ingin menjaga bentuk tubuhnya. Raewon pun sedikit kecewa karena Sojung tak bisa diajak minum. Tidak seperti Eun-sung yang selalu bisa menjadi partner minumnya. Raewon mulai merasa kesepian sampai menunggu kepulangan Eun-sung di luar rumah. Namun Raewon harus kembali menelan rasa cemburu karena Hinam kembali datang ke rumahnya dan akan menghabiskan waktu berdua dengan Eun-sung. Raewon yang kesal hanya bisa uring-uringan sendiri di kamarnya. Kembali malam itu, Hinam menunjukkan sikap bahwa ia jatuh hati pada Eun-sung. Hampir saja Hinam nyosor bibir Eun-sung jika Raewon tidak membuat kebisingan dengan sengaja. Akhirnya Hinam pun pergi dari sana. 누나, 죄송해요. 제가 카톨릭이라. Setelah Hinam pulang, Raewon menggoda Eun-sung yang gagal memadu kasih karena suara musik Raewon. Tak hanya itu, Raewon malah mengajari Eun-sung agar jangan mudah tertipu dengan Hinam supaya Eun-sung tidak patah hati lagi. Eun-sung pun mengatakan ia nyaman dengan Hinam dan dirinya tidak akan dipermainkan dengan Hinam. Mendengar itu, Raewon pun terdiam, lalu mendukung Eun-sung dan mendoakan agar hubungannya dengan Hinam kali ini berhasil. Esoknya, Eun-sung menemui Ji-in dan mencurhatkan tentang Raewon. Sontak Ji-in pun mudahnya memberikan penilaian kalau Raewon cemburu. Ya, di sini Eun-sung tidak menyadari kalau Raewon sudah mulai jatuh hati kepadanya. Malamnya, Eun-sung pulang dalam kondisi mabuk hingga tak sadar sepatunya terjebak di jalan yang baru disemen. Saat tiba di rumah dan bertingkah konyol di depan Raewon seperti biasa, Eun-sung pun terkejut karena Sojung ternyata ada di sana. Alhasil mereka minum bersama. Baru saja mulai ngobrol, Hinam datang dan akhirnya di rumah itu mereka seperti double date. Namun lagi-lagi Raewon nampak kesal pada Eun-sung dan Hinam karena bertingkah layaknya orang pacaran. Tak berselang lama, Hinam menyanyikan sebuah lagu ciptaannya yang terinspirasi dari Eun-sung. Mendengar liriknya, Raewon seketika teringat dengan momen-momen romantis bersama Eun-sung selama ini. Bukannya membayangkan sesuatu bersama Sojung yang kini tengah dekat dengannya. Lama-kelamaan, Raewon semakin hanyut dalam perasaannya yang terpendam. Sambil menatap Eun-sung, ia pun sadar kalau perasaannya kini telah berubah menjadi cinta pada Eun-sung.
Ensung pun sesaat menyadari tatapan Rewan yang dalam dan menyimpan banyak arti. Namun ia juga tidak tahu harus bagaimana. Setelah Hinam menyelesaikan nyanyiannya, Rewan tak sadar menangis karena perasaannya sangat relate dengan lagu tersebut. Kemudian saat Rewan pergi mengantarkan Sojung pulang, Ensung yang melihat-lihat rumah Rewan menemukan buku yang berisi gambar-gambar buatan Rewan dulu. Saat itu ia kembali teringat momen pertama kali bertemu dengan Rewan yang absurd. Di dalam bus, Ensung yang tertidur digambar wajahnya oleh Rewan. Namun saat itu Ensung salah paham mengira Rewan adalah pria mesum. Ensung sempat marah-marah dan menuduh Rewan. Namun saat melihat isi buku tersebut dan penjelasan dari Rewan, barulah Ensung percaya kalau Rewan bukan orang yang seperti itu. Apalagi saat itu ia menemukan gambar wajahnya yang tertidur dan Rewan memujinya cantik. Kini Rewan dan Ensung sama-sama dilanda perasaan gundah gulana tentang perasaan cinta yang kini tumbuh di persahabatan mereka. Keesokannya kembali Rewan curhat pada Hyejin tentang bagaimana Ensung bisa menjadi tempat Rewan menunjukkan semua sisi buruknya dan hanya Ensung yang mau menerima Rewan apa adanya. Rewan yakin ia telah jatuh cinta pada Ensung, namun ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena Hinam sudah duluan mendekati Ensung. Hyejin pun menyarankan lebih baik Rewan mengungkapkan saja perasaannya pada Ensung sekarang. Hinam tidak bisa dijadikan batu penghalang Rewan untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Sementara itu, Ensung yang tengah lunch bareng Hinam malah tampak tidak tenang. Ia malah memperhatikan pengunjung lain yang tengah menggambar dibanding mendengarkan rencana liburan yang telah dipersiapkan Hinam. Melihat pengunjung itu, Ensung jadi teringat pada Rewan. Malamnya saat makan bersama, Rewan berniat mengungkapkan perasaannya. Namun, Ensung selalu memotong pembicaraannya. Mereka berdua kemudian terlibat pertengkaran kecil karena Ensung sibuk mempermasalahkan makanan di dalam kulkas Rewan yang sudah basi. Seumpama hati Rewan yang kotor, Ensung ingin Rewan membersihkan kulkasnya agar dirinya kembali mendapat inspirasi melukis dan memacari Sojung. Mendengar itu, Rewan langsung blak-blakan. Kalau penyebab ia tidak mendapat inspirasi melukis adalah Ensung. Ia pun memarahi Ensung agar jangan bersikap membingungkan Rewan. Perhatian dan menyuruh-nyuruh Rewan ini itu seolah Ensung memiliki perasaan padanya. Setelah pertengkaran itu, hubungan Rewan dan Ensung mendingin. Mereka tidak saling tegur sapa seperti biasa. Kebetulan pula rumah Ensung sudah bisa ditempati dan hari itu ia akan segera pulang ke rumahnya. Ensung mengemasi barangnya dan meninggalkan kaos kesayangan Rewan yang pernah ia gunakan. Saat bekerja, Ensung tidak tahu kalau Rewan datang ke acaranya. Juga melukis Ensung yang tengah sibuk menerjemahkan. Setelah acara itu selesai, Rewan bahkan berniat menemui Ensung. Namun Ensung terdengar menelpon Hinam dan ingin bertemu dengannya. Siang itu juga, Ensung menemui Hinam mengungkapkan kalau ia tidak siap berpacaran dengan Hinam dan mereka tidak perlu bertemu lagi. Hinam langsung menduga alasan Ensung pasti karena Ensung menyukai Rewan dan lebih memilih memacari Rewan. Ensung pun kembali mempertegas kalau keputusan yang ia buat bukan karena Rewan. Di rumah, Rewan membersihkan kulkasnya menuruti saran Ensung tadi malam. Sementara Ensung tampak bermain di mall melampiaskan perasaan campur aduknya. Saat mereka berdua bertemu, Rewan menawarkan agar Ensung makan malam dulu sebelum kembali ke rumahnya. Namun selama berbelanja bahan-bahan, Ensung malah tampak tidak mood dan ingin langsung pulang saja. Rewan pun terus memaksa Ensung. Namun hal itu malah membuat Ensung marah pada Rewan. Di jalan pulang, Ensung menemukan sepatu kesayangannya yang terjebak di semen saat mabuk beberapa hari lalu. Ia pun mengeluhkan hidupnya yang kini tengah kacau. Mulai dari sepatunya yang nyangkut, tinggal di tempat yang bermasalah, pekerjaan yang tidak tetap, dan juga sering bertengkar dengan Rewan. Semua itu membuat Ensung lelah dengan hidupnya. Saat tengah muak dan lelah itu, Rewan malah secara tiba-tiba mengungkapkan kalau ia menyukai Ensung. Mendengar itu, Ensung tidak merasa senang. Ia justru ingin segera pulang ke rumahnya. Ensung pun meminta Rewan agar jangan seperti itu karena mereka bersahabat. Maka dari itu, Rewan tidak boleh menyukainya. Dan disinilah kesalahpahaman membuat hubungan mereka kian memburuk. Tanpa bertanya, Rewan langsung mengklaim kalau Ensung juga menyukai dirinya. Karena mereka pernah tidur bersama, bahkan Ensung kini terus datang menemuinya. Tak hanya itu, Rewan juga mengungkit selama ini selalu Ensung duluan yang memulai sesuatu. Jadi, Ensung pasti juga memiliki perasaan yang sama. Tapi sekarang, Ensung malah bersikap seolah tidak memiliki rasa. Rewan pun
meminta agar Ensung berbicara jujur atas semua yang sudah mereka jalani selama ini. Ensung membantah semua yang dikatakan Rewan barusan kalau dirinya juga menyukai Rewan. Ia menjelaskan bahwa selama ini Rewanlah orang yang paling mengenal dirinya bahkan dibanding kedua orang tuanya. Rewan yang paling mengetahui semua tentang dirinya selama 8 tahun mereka berteman. Ibaratnya Rewanlah rumah tempat Ensung pulang selain keluarganya. Tempat di mana ia juga menjadi diri sendiri dan tak perlu mengkhawatirkan apapun. Yang Ensung inginkan mereka berdua kembali bersahabat seperti dulu. Ensung tidak tahu di mana lagi akan menemukan sosok sebaik Rewan dalam hidupnya. Ensung juga tidak setuju jika mereka berpacaran, karena pacaran hanya bertahan paling lama 6 bulan. Setelahnya, mereka akan putus dan hubungan mereka berakhir selamanya. Ensung pun menyesali mengapa dulu mereka pernah tidur bersama yang pada akhirnya membuat hubungan mereka kini menjadi berantakan. Setelah bertengkar hebat dan saling berterus terang, Ensung pun pulang tanpa berpamitan. Sesampainya di rumah, Ensung baru teringat kalau bogoh landak peliharaannya ketinggalan. Rewan yang juga menyadari hal itu kemudian memutuskan merawat landak tersebut. Meski kini rumahnya terasa berbeda karena tak ada Ensung, namun Rewan berusaha menerima kenyataan yang terjadi. Kini, Ensung dan Rewan menjalani hari-hari sebagai dua orang asing. Meski bayang-bayang kenangan antara mereka tidak bisa dilupakan. Ensung tetap menjadi seorang penerjemah. Hari itu ia dikirimi album baru Hinam yang laris keras. Sama halnya dengan Ensung, Rewan pun mendapat album itu juga. Keduanya sama-sama selalu mendengarkan lagu itu saat beraktivitas. Beberapa tahun berlalu tanpa Ensung sudah menjadi seorang penerjemah yang sukses. Ia lalu teringat dengan sepatunya dan mendatangi tempat sepatunya terjebak. Ternyata sepatu yang terjebak sudah diambil oleh seseorang. Ensung lalu pergi ke bar Hyejin. Di sana, betapa terkejutnya Ensung melihat ada lukisan sepatu milik Ensung yang terjebak di semen dan sudah menjadi sebuah karya yang dibuat oleh Rewan. Tak lama, Hyejin pun memberikan undangan pameran lukisan Rewan yang ternyata seluruhnya tentang Ensung. Hati Ensung pun tak bisa berbohong kalau ia begitu terharu dengan apa yang dilakukan Rewan selama ini. Ensung menyadari bahwa perasaan Rewan padanya ternyata setulus itu. Ensung pun memberanikan diri pergi ke rumah Rewan. Sesampainya di sana, dengan sedih Ensung menatap Rewan yang kini tampak sudah menyayangi buku. Juga melihat sekeliling kamar Rewan yang berisi lukisan tentang dirinya. Ensung pun menangis. Ia lalu merengek memarahi Rewan karena tidak izin dulu untuk menjadikan lukisan dirinya pameran. Melihat Rewan yang tak memarahinya sama sekali membuat Ensung langsung memeluknya. Ia mengungkapkan kalau dirinya takut berpisah dengan Rewan, juga takut kehilangan Rewan. Setelah banyak berpikir dan melihat lukisan yang dibuat Rewan, Ensung jadi sadar sesuatu. Kalau dulu ia hanya terlalu bimbang dan terlalu fokus pada pekerjaan hingga tak sadar ada Rewan yang selalu ada di sisinya dan tidak pernah berubah. Kini, Rewan dan Ensung telah saling membuka diri dan telah berkomitmen untuk hubungan mereka ke depannya. Saat akan berciuman dengan romantisnya, perut Ensung malah berbunyi hingga mereka pun memutuskan untuk makan dulu. Tampak meski mereka sempat berpisah, namun kini mereka kembali bersatu dan berbahagia. Yap, dengan begitu, cerita pun selesai. Drama yang baru kita saksikan berjudul You Drive Me Crazy. Drama spesial MBC besutan Hyun Sol Ip dibintangi oleh Kim Son Ho dan Lee Yoo Young. You Drive Me Crazy adalah drama mini yang mengangkat tema Friends to Lovers. Secara sederhana namun emosional, cocok untuk ditonton saat ingin sesuatu yang ringan namun penuh perasaan. Ini bukan kisah cinta yang berlebihan, tapi justru menyentuh karena kesederhanaannya. Akting natural dan chemistry kuat antara Kim Son Ho dan Lee Yoo Young membuat hubungan karakter terasa nyata dan relatable. Karakter pendukung cukup minim tapi justru menguatkan fokus cerita pada dua tokoh utama. Dialog dan suasana yang dibuat realistis dan tidak terlalu melodramatis membuat kesan lebih seperti potongan kehidupan sehari-hari yang jujur. Penggunaan warna pastel dan ton hangat memperkuat kesan mellow dan intim. Tata lokasi seperti kamar, kafe, dan studio seni dibuat natural dan nyaman seperti bagian dari kehidupan nyata. Soundtrack dalam drama ini tidak terlalu banyak, tapi setiap lagu digunakan secara efektif untuk menonjolkan emosi. Musik latarnya minimalis dan atmosferik, mendukung kesan personal dan kontemplatif. Drama ini menunjukkan bahwa perasaan cinta bisa tumbuh perlahan dan tanpa disadari dalam hubungan yang sudah lama terjalin, seperti persahabatan.
Ketika kedua karakter menyadari perasaan mereka, yang muncul bukan kebahagiaan langsung, melainkan kebingungan, takut, dan penyangkalan. Seringkali orang lebih takut kehilangan persahabatan daripada gagal dalam percintaan. Drama ini dengan jujur menggambarkan dilema emosional saat dua orang harus memilih antara menjaga hubungan lama atau jujur pada perasaan baru yang bisa mengubah segalanya. Banyak ketegangan dalam drama ini lahir dari ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan jujur. Hal ini mencerminkan realitas bahwa kita sering menahan kata-kata karena takut kehilangan sesuatu yang berharga. Hubungan dua karakter utama tidak diawali dari cinta pandangan pertama, tapi dari kenyamanan, kebersamaan, dan rasa saling memahami yang lama-kelamaan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ini membuktikan bahwa cinta bisa lahir dari fondasi yang sangat biasa. Judul You Drive Me Crazy menyiratkan bahwa cinta bisa membuat seseorang gila. Bukan karena benci, tapi karena perasaan yang menumpuk dan tidak terungkap. Kegilaan ini justru menjadi pemicu pertumbuhan emosional bagi tokohnya. Pada akhirnya, drama ini adalah refleksi halus tentang transisi emosional antara persahabatan dan cinta. Bagaimana kita bisa tersesat dalam perasaan yang lama dipendam. Dan bahwa keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri adalah langkah pertama menuju kedewasaan emosional. Namun, jika boleh menjelaskan kekurangan dalam drama ini, tentulah sebab durasinya yang sangat pendek, yakni hanya 4 episode. Sehingga beberapa konflik dan emosi terasa terburu-buru dan kurang dieksplorasi mendalam. Hal itu juga membuat penyelesaian cerita terlalu cepat, terutama dalam menyimpulkan perasaan dan hubungan karakter di akhir cerita. Beberapa dialog terasa canggung atau terlalu simbolis. Tapi meski begitu, ini tetaplah drama ringan yang kami rekomendasikan untuk ditonton, apalagi mengisi waktu luang. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating untuk drama You Drive Me Crazy 7,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye!